Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Kreator, channel belajar bersama, berkembang bersama. Ini lanjutan video saya. Ketika di pagi hari saya habis nganter anak sekolah, terus tadi isi bensin yang begitu lama ngantri. Saya itu kan orangnya tidak sabaran, maksudnya terlalu panjang itu membuat saya ngeh gitu Mas. Akhirnya saya menunggu ketika di sebelah itu kan sedang ditutup. Ya saya tungguin saja karena rasanya tidak mungkin membiarkan antrean yang sangat panjang. Kok pegawainya enak-enakan harus sarapan lama atau lagi apa lama. Tentu ini akan menjadi perhatian. Nah, prediksi saya selalu berhasil, Mas. Setiap pagi itu kalau ngisi, itu kok kalau jam-jam antara jam setengah 7, jam 9, itu kenapa yang sebelah itu nggak dibuka? Nah, disitulah saya sudah beberapa kali, keempat kali ini, ya saya tungguin yang ditutup. Otomatis mereka yang sedang sarapan, ini kan buru-buru. Terus mereka juga karyawannya Pertamina juga hadir ngisi, ya, akhirnya bisa mendapatkan antrian yang lebih cepat daripada menunggu di belakang. Ini teknik ya teman. Ternyata teknik itu bukan hanya youtuber bukan ilmu YouTube, tapi teknik strategi. Ngisi bensin pun ada tekniknya. Ya kayak saya sebutkan tadi, sudah beberapa kali saya membuktikan jam setengah 7 tujuan itu kok selalu nggak dibuka. Ternyata ya saya prediksikan sedang sarapan atau sedang cuci muka, ya karena yang masuk malam gitu kan, atau sedang menunggu shift pagi belum datang atau bagaimana. Nah saya kan menunggu di tempat yang ditutup daripada mengantri di belakang sangat panjang ya sampai jam 9. Itu terbukti saya mendapatkan layanan lebih awal, padahal ya datangnya terakhir. Ya karena menunggu di tempat yang tutup. Aku rasa prediksi ini tidak lama, ternyata selalu benar ya Pak. Ya itulah, ternyata ngisi bensin itu harus punya teknik, tidak harus ngantri panjang, karena kita berpikiran yang logis, berpikiran dengan akal sehat. Seorang karyawan Pertamina, di situ ada manajernya, tentu saja kan melihat kondisi, yang namanya pengawas itu melihat situasi bawahannya, bahwa di saat-saat pagi kalau rame ya tolong yang sarapan dihentikan dulu, mungkin begitu, atau bagaimana, atau sambil menunggu shift pagi yang belum datang tolong di backup gitu kan. Ya namanya kerja, terkadang waktunya kita sudah habis, tapi untuk nambah itu kan sering. Namanya kita kan pernah bekerja, pasti semua orang tuh kalau pernah kerja ikut orang pasti yang ngerasain toh. Nah ternyata Kreator selalu berhasil teman. Jadi teknik isi bensin pun ada, bukan hanya teknik nge-YouTube, teknik bikin konten, tapi prediksi itu juga penting, karena kita ini adalah berpikir secara akal sehat, bukan secara angan-angan atau berpikir secara pikiran orang dipakai. Jadi akan banyak orang itu terkadang omongannya orang, sistemnya orang, maksudnya gimana ya, pikiran orang itu kadang hanya di copy paste tapi tidak mau belajar dengan akalnya sendiri. Nah ini yang menumpulkan sebuah kecerdasan seorang itu ya begitu teman. Makanya di YouTube kan ada istilah amati, tiru, modifikasi. Nah di situ kan bukan terus meniru persis, itu bukan, maksudnya meniru tuh dengan skill kita dengan dimodif kalau bisa yang lebih bagus. Yang namanya modif kan lebih bagus, masa modif malah lebih jelek kan begitu toh. Oke. Itu saja, ini kan hanya cerita-cerita teknik bercandaan ya, karena teknik itu ya seperti saya tadi ngisi bensin, teknik ngisi bensin kalian barangkali sama. Kalau di daerah kalian pagi-pagi mau antri panjang, itu tungguin aja yang ditutup sebelah itu
tutup tuh bukan berarti bensinnya habis, tapi hanya karyawannya kurang atau bagaimana. Tungguin aja. Pasti nanti karyawannya bentar lagi akan disuruh pengawasnya untuk mengisi gitu kan. Itu teknik. Tapi kalau pikirannya kita ya sudah sabar menunggu di belakang ya tadi lama. Ini saya kalau nunggu ini ada 2 jam. Tapi karena saya punya potensi nggak mungkin dibiarkan karena tempatnya sempit, campur mobil itu kan dia sempit. Nggak mungkin karyawan itu membiarkan atau pengawasnya itu nggak teriak-teriak untuk segera isikan bensin untuk masyarakat kan itu. Faktanya berhasil 4 kali 5 kali dan motor sudah buktikan. Nah itu sebagai apa ya? Sebagai inspirasi saja, bukan mengajari, perlu digarisbawahi, bukan menggurui, bukan mengajari, hanya belajar bersama, barangkali menjadi inspirasi kita bersama. Oh begitu, kalau ngisi bensin ada cara, yaitu kita ini ya banyak belajar seperti YouTuber pemula. YouTuber pemula itu ya memang ya harus belajar, bagaimana nggak belajar? Ya karena kita itu baru sekolah kira-kira gitu. Orang pemula banget, baru bikin channel itu kan seperti orang masuk PAUD teman. Masuk PAUD, masih belajar baca, masih belajar nulis, hitung kan begitu toh, nyanyi-nyanyi. Ya makanya kalau YouTuber pemula itu penuh keanehan, penuh lucu, penuh kegaduhan, itu ya sangat wajar sekali. Banyak wajar sekali, banyak pertanyaan, banyak pertentangan, perdebatan, itu YouTuber pemula. Ya, karena kita ini masih PAUD dan masih belajar baca itu. Dikaitkan belajar baca itu ya membaca cara bikin judul yang terintegrasi dengan mesin YouTube, bikin thumbnail, bikin teks itu kan seperti membaca. Menulis ya dalam kategori kita membuat tulisan itu ya yang benar supaya terbaca mesin. Menghitungnya bagaimana? Ya menghitung tentang durasi. Ya kita ya belajar apa yang disukai oleh YouTube itu durasi yang berapa menit, ya itu artinya terintegrasi dengan PAUD yang membaca, menulis dan menghitung. Jadi pas toh kalau kita kaitkan bahwa pemula ini seperti PAUD sedang membaca, menulis dan berhitung. Nah itu yang saya simpulkan. Semoga kita ini selalu tetap menjadi murid-murid YouTube, orang-orang yang murid-murid cerdas. Kalau dia kaitan PAUD, kalau diajarin gurunya atau apa ya semakin pinter, makin nurut gitu kira-kira. Ya oke, sehat selalu, selamat beraktivitas pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.